Rukun mandi. Nah, kita akan membincang tentang rukun mandi. Maksudnya mandi wajib ya. Kalau mandi sunat itu ya secara umum ketika ya mandi sunat ya di luar mandi wajib. Semua ketika kita niatkan mandi sunat, maka hukum mandi itu menjadi sunat. Nah, yang penting bagi kita tentang mandi wajib itu seperti apa? Mandi wajib itu seperti apa? Yang jelas rukunnya itu kan 3. Rukunnya 3. Pertama, niat. Mandi setelah jenabah, junub, kok nggak pakai niat, maka tidak bisa disebut sebagai mandi jenabah. Mandi wajib itu kan sering dikenal dengan mandi jenabah, ya. Jadi harus ada niat. Nawaitul ghusla li raf'il hadas akbari anil jenabah. Niatnya begitu kalau mau bahasa Arab ya. Nawaitul ghusla pakai apa atau Indonesia? Nawaitul ghusla rirafil hadasil akbari anil jinabah. Fardhulillahi ta'ala. Fardhulillahi ta'ala. Kalau pakai bahasa Indonesia, saya niat mandi jinabat. Nawaitul ghusla lirafil hadasil akbari anil jinabati fardhon lillahi ta'ala. Ada juga yang pakai redaksi nawaitul ghuslal akbar. Saya niat mandi besar. Nah, kalau ini lebih lengkap, nawaitul ghusla lirafil hadasil akbari anil jinabah. Nyebut di sini fardhu lillahi. Kalau pakai bahasa Indonesia, saya berniat mandi besar, sudah cukup lillahi ta'ala. Jadi mandi dari hadas besar wajib itu niat, ya. Niat itu wajib. Jadi tanpa itu mandi tidak berfungsi, tidak sah. Jadi kalau setelah jenabat, haid, nifas, atau setelah berhubungan badan dengan suaminya tanpa niat itu, maka mandinya tidak bermakna. Jadi kalau kita setiap mandi nggak pernah niat, setelah berhubungan maka badan kita secara hukmi masih najis. Secara hukmi kelihatan bersih kok, pakai sabun, pakai Baiklin, pakai bersih, mengkilat, tapi secara hukum masih najis. Ya, jadi makanya niat itu penting, bisa merubah status hukum seseorang termasuk badannya. Nah, sekali ini pentingnya niat itu di situ. Ini sukanya buru-buru, wah itu sering lupa nanti. Nah, jadi niat. Jadi boleh pakai bahasa Indonesia, kira-kira paling simpel, saya niat mandi besar. Kan Allah Ta'ala ya, saya niat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar, untuk menghilangkan jinabat karena Allah Ta'ala. Nah cukup kalau bahasa Indonesia. Kalau mau pakai bahasa Arab ada 2 redaksi. Ini yang lengkap. Nawaitul ghusla lirafil hadasil akbari anil jinabati lillahi ta'ala. Atau kalau yang lebih lagi, nawaitul ghuslal akbar lillahi fardhu lillahi ta'ala. Nah, biasanya minal haiti atau minal junubi. Ah itu enggak usah di yang hadas. Jadi kalau mau disebut lengkap anil jinabati,
Jinabat kan banyak. Ya haid itu jinabat, nifas jinabat, setubuh atau berhubungan dengan habis berhubungan juga jinabat. Tapi ya tadi orang itu kadang pengen ya boleh, misalkan nawaitul ghuslal akbar karena haid ya, anil haidi. Yang jadi masalah itu ketika baru berhubungan badan, begitu ya, 1 jam kemudian haid, belum sempat mandi. Nah gimana itu? Kan kemungkinan itu terjadi. Kan gitu. Kemungkinan itu terjadi. Orang baru berhubungan, suami istri, baru sebentar setelah selesai haid. Belum sempat mandi, sudah haid. Nah, itu gimana? Mandinya dirapel atau setelah itu mandi walaupun haid? Nah, itu juga kondisi-kondisi khusus yang perlu kita pahami. Yang jelas dalam hal seperti itu, kondisi tadi, orang ketika sudah berhubungan, misalnya setelah berhubungan badan belum mandi lalu haid, maka mandi haidnya, mandi jinabatnya nanti dirapel saja. Karena kalau mandi setelah berhubungan tadi, mandinya itu tidak mensucikan karena posisi ini masih haid. Maka nanti aja dirapel biar nggak bingung. Makanya pakai redaksi nawaitul ghuslal akbar anil jinabat atau nawaitul ghuslal lirafil hadasil akbar anil jinabah. Jadi dua-duanya sudah masuk, mau haid ataupun setelah bersama itu masuk. Nah, jadi niat itu penting ya. Sekali lagi niat itu penting. Apapun itu kalau niatnya benar, insya Allah produknya benar. Ya, Anda sholat, tahu-tahu ujung langsung Allah Akbar, nggak niat, ya nggak dianggap, nggak niat, kan gitu ya. Sebagus apapun sholatnya kalau nggak niat, ya nggak dianggap. Jangan-jangan ketika Allah Akbar di zuhur batinnya sholat asar. Kan bisa aja ngelamun. Makanya kan dulu kan diingatkan ketika sholat selalu konsentrasi, tahu tentang sholatnya sholat apa. Oh ibu-ibu kan pikirannya banyak, ada bayar utang, bayar kredit, bayar SPP, uang belanja. Jadi waktu itu nggak jelas. Kadang terasa zuhur padahal asar, kadang asar terasa zuhur, karena pikiran yang kacau itu. Maka niat sholat juga boleh. Niat sholat subuh, sholat isya, sholli fardhol isya'i pada subuh. Ya, jadi itu pertama itu niat. Yang kedua setelah niat, niat itu dibaca ketika mulai membasahi, mengalirkan air. Apakah ketika semua anggota badan boleh di kepala, pas mulai kepala langsung niat. Pokoknya niat itu fi awwali fi'lin. Namanya niat itu fi awwali fi'lin. Di awal pertama kali mengerjakan pekerjaan itu. Jadi kalau di akhir namanya bukan niat. Kalau jauh-jauh namanya bukan niat. Ya kayak misalkan baru mau masuk kamar mandi, saya mau mandi, belum niat itu. Itu belum disebut niat. Ya. Jadi kalau ada pintu kamar mandi, baru saya mau mandi, itu belum disebut niat. Niat itu kalau sudah pas air itu mengalirkan satu tetes atau selanjutnya sudah mulai mengalirkan, disitulah awal pertama kali membaca niat fi awwali fi'lin. Jadi muqtarinin bi fi'lihi, menyertai. Jadi nggak boleh berjarak dari sebelum pekerjaan itu. Wong lagi buka baju saja saya niat mandi, itu belum masuk niat. Itu dalam bahasa fikih namanya azam, masih dalam
makna azam, rencana. Maka ketika ketentuan di dalam sholat pun namanya niat itu kita sudah berdiri tegak baru niat. Dari rumah saya mau sholat itu belum disebut niat. Niat itu sudah berdiri, udah takbir ini baru niat. Nah, sama ketika mandi wajib, mandi janabah, ketika mulai mengalirkan air itu yang disebut niat. Nah, yang perlu diperhatikan ketika mau mengalirkan air itu kan macam-macam ya. Dulu di awal pernah saya sampaikan ada air namanya air mutlak, ada air mustakmal. Ini harus diperhatikan. Yang bisa dipakai untuk mandi besar dan bisa menghilangkan hadas dan najis adalah air suci mutlak. Air suci mutlak itu apa? Ya air yang belum kena apa-apa. Nah, berhati-hati kalau yang di kamar mandinya itu pakai ember yang kecil. Kita harus hati-hati kalau nyiduk dari ember. Jadi gini, pertama ada namanya air suci itu yang namanya air mutlak itu air aktsar min kullatain. Air yang lebih banyak pada ukuran 2 kula. Kalau air yang lebih dari 2 kula kena cipratan mandi kita nggak masalah. Kira-kira minimal ukurannya di sini 60 itu namanya air aktsar min kullatain, lebih banyak dari 2 kula. Jadi kalau misalkan kita berdiri di sini gebyur gitu ya, airnya nyiprat ke sini, itu air tetap suci. Ya. Jadi perhatikan. Tapi kalau airnya misalnya ember kecil begini, ini pancuran, nyentul begini ya, lalu pakai gayung, orang kan kalau mandi kan mesti air itu nyiprat ke sana kemari. Nyiprat ke sini, airnya itu nyiprat ke sini, maka air ini menjadi namanya mustakmal. Air suci kena cipratan air bekas bersuci, itu menjadi mustakmal. Nah, kalau air mustakmal itu namanya air yang suci tapi tidak mensucikan. Apa maksud tidak mensucikan? Maksud tidak mensucikan itu tidak bisa dipakai untuk sholat. Kalau wudhu pakai air ini nggak sah. Kecuali ini setelah keluar lebih dari 1 ember ngalir harus diambil. Ya, jadi sudah lebih penuh, udah ngalir keluar ember lalu diambil. Nah, itu boleh. Tapi kalau belum keluar dari ember lalu diambil, itu masih statusnya mustakmal. Nah, hati-hati. Ada nggak yang di sini kamar mandinya masih pakai ember kecil? Masih ada, masih banyak. Ada di beberapa di rest area itu sering mengingatkan. Kan karena embernya kecil tuh dia agar setelah selesai dibuang. Karena khawatirnya begitu. Khawatirnya orang nanti bersuci pakai itu, padahal ketika dipakai untuk bersuci tidak mensucikan. Nah, itu namanya air mustakmal. Nah, sama dengan ketika mandi besar pertama kali, ini biar bersih secara hukmi, tidak kinclong secara zahir, maka perhatikan rukun yang ketiga, membersihkan najis. Jadi perhatikan agar ketika kita membersihkan badan, membersihkan yang bersihkan dari apapun itu, pastikan air yang dipakai air statusnya mutlak. Maka ketika mandi besar dilarang langsung pakai sabun sebelum dipastikan airnya merata.
Jadi ini ya, mandi. Ini untuk hati-hati. Jadi ketika mandi itu jangan campur apapun. Pastikan setelah air merata, kalau biasa rambutnya digelung, dilepas, diuyuk gitu kan, sampai anunya apa namanya, sela-sela rambut keteknya juga begitu. Pokoknya pastikan basah, kuku begitu ya, di bawah kuku. Yang punya kuku panjang-panjang, khawatir kelewatan di kuil-kuil gitu, begitu. Pastikan lubang-lubangnya ini jangan dalam sini aja. Ini telinga, yang belakang juga gitu, depan juga gitu. Gini pastikan itu lubang ketika mandi besar, pastikan air sampai sana. Pastikan. Jongkok, kan kalau jongkok kan agak ngedem begitu. Kalau ngedem itu bolnya tuh bol. Agak nonjol begitu. Nah saat itu disiram. Nanti setelah itu ditarik lagi kan masuk. Itu namanya lubang-lubang yang harus diperhatikan itu. Lubang hidung. Kalau hidung yang penting sejauh jari itu masuk. Telinga juga begitu, lubang itu ya. Kayaknya sering kelewatan, apalagi kalau mandinya pancuran. Kalau renang nyebur langsung basah. Kalau pancuran kan ini hati-hati, sering nggak ketemu. Ya, ini belakang. Pokoknya yang lubang-lubang yang berarti mata semuanya dibersihkan. Harus juga sudah dipastikan ketika mandi. Jadi jangan sampai ada sekecil pun celah yang tidak kena air. Ya. Jadi rambut diuyuk-uyuk, yang punya jenggot, rambut dimanapun pokoknya diuyuk-uyuk aja pokoknya. Gitu ya. Jadi biar telep. Jadi nama takmimul ma' ala jami'il badan, meratakan air ke seluruh anggota badan. Nah, setelah yakin baru silahkan pakai sabun. Nah, yang perlu hati-hati ini, yang sering nggak hati-hati ini, kulit kita kan banyak kulit mati ya. Kadang kita sering iseng kuil-kuil, jatuh kulitnya, ya itu. Itu hati-hati, jangan kalau udah sedang haid atau sedang jangan sampai dengan sengaja melakukan itu lalu kemudian itu dibuang. Kan banyak kutil, gatel kan kutil copret. Itu juga hati-hati. Meskipun sebenarnya ada sebagian qaul yang mengatakan yang seperti itu karena sudah terlepas dari badan tidak kena kewajiban. Nah, sama kasus di masalah jinabat itu atau orang ketika kondisi junub, ada beberapa hal yang perlu kita pahami. Pertama, menyisir. Boleh apa enggak? Ya, nyisir rambut lalu kemudian rambut rontok. Boleh apa enggak? Nah kadang guru kita sebanyak yang ngajari hati-hati ya, karena untuk kehati-hatian kita lagi menghormati karena kehati-hatian. Ketika nyisir boleh apa enggak? Rambut rontok boleh apa enggak? Nah hukum dasarnya ini enggak masalah. Ketika haid nyisir, bahkan ketika rambut rontok itu tidak diambil atau tidak itu tidak masalah. Tapi kadang karena ajaran guru kita untuk kehati-hatian. Ingat, para guru kita itu sering ngajarin karena kehati-hatiannya. Maka sering ketika ketika nyisir rontok dikumpulkan rambutnya. Lalu nanti ketika bersuci kita basuh bareng-bareng. Kan begitu ya? Itu karena kehati-hatian. Memang ada hadis. Hadisnya begini. Hadisnya itu mengatakan jangan sampai akar rambut pun jangan sampai tidak basah, tidak teraliri air karena itu akan menghadirkan siksa. Itu yang dijadikan dasar kehati-hatiannya ketika kita sedang jinabat atau sedang junub, ketika melakukan satu aktivitas misalkan nyisir rambut ataupun kuku itu
kumpulkan lalu nanti kemudian dibasuh. Meskipun sebenarnya ketika tanpa sengaja rambut jatuh atau kita motong kuku tidak masalah, tidak dibasuh. Jadi ini ajaran kehati-hatian. Ya, apa salahnya kan ya? Kan hati-hati ya. Meskipun hukum dasarnya sebenarnya tidak masalah. Yang kedua yang juga perlu dipahami adalah ketika junub keramas. Boleh apa enggak? Ketika junub keramas. Boleh. Orang ketika haid keramas itu boleh. Yang enggak boleh adalah ketika keramas niatnya mandi harus besar. Nah, yang dikhawatirkan yang sering diajarkan oleh guru-guru kita, khawatir nanti setelah mandi dianggap sudah suci. Maka lagi-lagi hati-hatiannya di situ. Jadi ketika misalkan mandi junub, ketika jinabat keramas itu boleh. Tapi lagi-lagi yang sering diargumenkan tidak bolehnya keramas, pertama khawatir banyak rambut rontok. Perempuan itu tergolong rambut yang paling rapuh, banyak rambut yang paling banyak rapuh rambut itu, karena terlalu banyak pikiran, kepalanya itu panas, rambut itu nggak tahan lama, maka rontok. Itu khawatirnya tadi kaitan dengan rambut rontok itu, khawatirnya yang dibangun atau tapi sebenarnya itu tidak berdasar. Argumen rambut rontok lalu kemudian itu bisa menghantarkan ke neraka gara-gara tidak dibasuh itu tidak ada dalilnya. Tapi lagi-lagi ini adalah ajaran kehati-hatian. Jadi maka semua nyisir tamas meskipun boleh tetap kita untuk kehati-hatiannya apapun yang itu terpisah dari badan kita jaga. Ini memang guru-guru kita tuh banyak kehati-hatiannya. Nah, yang ketiga mandi nyicil ya apa? Pernah nyicil? Nyicil itu rupanya tidak hanya uang aja, kredit. Mandi juga nyicil. Gini, nyicil itu kadang hal yang spesifik, khas. Kemudian kalau haid nggak ada cerita nyicil. Misalnya gini nih, nyicil itu bertahap. Jadi contoh begini. Orang ini yang biasanya berhubungan sama istri malam hari kan. Malam hari, misalkan malam mau mandi langsung dingin, nggak nyicil. Separuh badan dulu. Separuh badan dulu, Pak. Itu kalau diniati itu mandi besar boleh, mandi nyicil. Mandi nyicil, kredit boleh. Ada kalau dulu gini, apa namanya? Ada gini. Orang kan ketika setelah bersenggama itu kan jelas hadas. Lalu kemudian khawatir rambutnya rontok karena kalau tidur nggak jelas apa namanya belok kanan belok kiri, kepalanya kesana kemari, khawatir jatuh, maka ada yang khawatir. Maka malam tuh yang dibasahin cuma kepalanya saja. kepalanya saja dibasahin. Nyicil, niat mandi kepalanya dulu, boleh. Boleh. Nanti paginya setelah kondisi ini separuhnya, boleh. Atau sebaliknya, karena biasanya setelah melakukan itu merasa ini separuhnya dibersihin, niat mandi besar separuhnya, boleh. Nanti sisanya paginya sebelum sholat. Ya, ini contoh nyicil, boleh. Jadi kalau nyicil itu boleh.
nyincil. Dan diniatkan karena gini, orang ketika melakukan sesuatu misalkan tadi orang pas mandi tiba-tiba air habis kan bisa aja nyicil. Tidak disyaratkan dalam mandi itu namanya mualah. Ada istilahnya mualah. Mualah. Mualah itu dalam bahasa fikih namanya berturut-turut. Dan ternyata berturut-turut itu hanya kesunatan. Jadi kalau kita sesekali nyicil itu ya nggak dapat pahala kesunatan mualah itu. Maka nyicil itu diperbolehkan. Jadi hal-hal yang sering terjadi di tengah kita dan kita perlu tahu melakukan hal-hal yang aneh itu diperbolehkan. Nah, itu ketika kondisi normal ya. Kondisi normal maksudnya ada air banyak, boleh gitu. Nah, sekarang kalau misalkan ketika mesin air mati, seharian nggak ada air, listrik mati, lalu pas listriknya mati ternyata junub juga gitu. Junub entah karena sudah masanya bersuci karena haid atau karena setelah berhubungan suami istri misalkan. Nah, dan diperkirakan mati listrik nggak jelas kapan sampai hidupnya misalkan. Nah, itu boleh diganti. Sementara sholat harus segera. Nah, boleh dengan tayamum. Ya kalau mandi Pak. Kalau mandinya kalau belum mandi. Ya tayamumnya untuk ini. Tayamum untuk mandi. Tayamumnya untuk mandi. Ya, tayamum untuk mandi. Pakai debu. Boleh. Ya. Nah, jangan bayangin ketika tayamum mandi hadas besar dengan tayamum itu berguling-guling di depan rumah, enggak. Gila. Panas. Ya, enggak. Jadi ada tayamum yang dipakai untuk mengganti wudu, ada tayamum yang dipakai untuk mengganti mandi. Sama caranya. Yang dulu kita ajarkan ya, niatnya aja yang beda. Jadi tayamum biasa tayamumnya hanya muka dan juga tangan. Itu kalau nggak ada air. Apalagi ya? Nah, ini semua dilakukan yang jelas ketika mandi termasuk mandi hadas besar itu ya ketika haid, nifas, berhubungan suami istri, setelah wiladah ya, ingat wiladah ya, setelah melahirkan, ya, setelah melahirkan. Ini mandi besar itu, jadi 4 hal ya, haid, nifas, wiladah dan bersenggama. Nah, di dalam mandi sekali lagi, ini untuk perempuan itu karena banyak lubang-lubang yang tersembunyi, maka dianjurkan duduk tadi, terutama untuk yang lubang-lubang depan belakang itu kan baru terbuka ketika jongkok atau duduk. Jadi kalau berdiri kan nggak bisa. Baru misalnya pantat itu akan kebuka kalau kita jongkok. Baru pantat buka lubang anus atau dobol itu baru akan kebuka kalau kita jongkok. Maka disunatkan perempuan itu juga jongkok ketika membersihkan tempat-tempat itu karena itu baru akan tercapai, air akan menjangkau ke sana. Ya, tapi ingat kalau yang jadi masalah itu kan ketika berpuasa, kondisi berpuasa. Agak sulit kita membedakan kalau kita nggak hati-hati mana ketika membasuh organ dalam dan organ luar. Kemarin saya sampaikan ketika orang itu berpuasa, lalu ketika dia cebok misalkan, lalu kemudian bahasanya tangannya itu sampai ngerogoh-ngerogoh ke dalam, itu bisa batal. Karena dianggap memasukkan sesuatu ke lubang-lubang tertentu itu dianggap batal. Memasukkan air ke telinga, memasukkan air ke hidung, termasuk di lubang belakang dan lubang depan. Maka dilarang ketika cebok pun sampai tangannya
ngelengkung, karena ngelengkung itu dipastikan akan masuk, maka dibuat yang penting di luarnya itu. Jadi jangkauannya hanya luarnya. Hati-hati kalau misalkan ketika jinabat pas puasa. Amannya sebelum waktu sahur habis mandi. Jangan mandi setelah sahur, meskipun boleh. Karena khawatirnya tadi ketika membersihkan kubul dan dubur itu khawatirnya air masuk karena jari kita yang bengkok. Nah, kira-kira begitu. Oke, sampai di sini. Ada yang mau didiskusikan? Silakan. Pagi. Ya. Jadi misalnya kasus gini, pagi